kami, Raja di atas segala raja, Mesias kami yang hidup, Mesias kami yang berkuasa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik buat kami semua Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Hari ini Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan, sehingga kami bisa tiba di pantai Tuhan dengan keadaan selamat, dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan ibadah kami ini Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan, melingkupi setiap kami Tuhan. Engkau berikan kekuatan setiap kami, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini tidak akan gagal, namun jadi di dalam nama Tuhan kami, Yesus Sang Mesias. Tuhan Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba, sehingga kami tetap aman di dalam penyertaan Tuhan, kami tetap aman di dalam hadirat Tuhan. Ikuti setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang hilang dari setiap kami. Tapi Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan, sampai kami pulang di rumah setiap kami dengan keadaan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari kita naikkan satu pujian lagi. Ajaib Engkau Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, dengan sukacitamu, sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari Dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan, dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebabnya Tuhan, sebabnya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. sebabnya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tenangkan setiap hati dan pikiran setiap kita untuk kita menghadap kepada Tuhan. Tuhan, dan firman-Mu berkata, Kau besertaku. Besertaku. Maka kuat roh tangan-Mu Tuhan sayang, ku nantikan di setiap langkahku, percaya dengan sayang-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah Badai ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau pelindung bagiku, pertolonganku di saat sangat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesua, Rajaku. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai. ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat tinggi. Ku mengangkat tanganku, Aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesua, dengan sayapmu, ku akan Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan Pelindung bagiku, pertolonganku di tempat tinggi. Ku
angkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesuslah Raja. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesuslah Raja. Mari rapat kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, kami naikkan pujian syukur hormat hanya bagi Engkau karena Engkau saja Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, kami muliakan, kami bersyukur, kami bangga karena kami memiliki Engkau Allah yang hidup dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas ini banyak kesempatan untuk melayani kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kita ini terus dari kebenaran dan biarlah itu menjadi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah tempat ini Engkau sterilkan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kalau ada roh-roh lain yang tidak berasal dari Engkau Tuhan, yang berasal dari dunia, datang dari roh-roh yang mungkin diutus, roh-roh yang mantet, bahkan sampai kepada kekuatan-kekuatan dunia lain Bapak, yang masih mau mencoba-coba untuk mengganggu kami semua di tempat ini. Sehati seman kami ikatan dipatahkan itu hanya di dalam nama Yesus. Biar oleh kuasa darah-Mu Bapak menyucikan tempat ini Tuhan. Sehingga di sini kami mendapat kebebasan, dari istimewa kebebasan dalam mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama yang kudus kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semua yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kesempatan siang hari ini saya akan mengajak kita lihat apa kebenaran firman dalam kitab Samuel. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. 1 Samuel pasal 3. Ya, ayatnya yang ayat 1 sampai 9 ya. Tidak mengapa. Mari kita sama-sama membaca semua ya dalam hitungan yang ketiga. Samuel terpanggil 2-3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan dia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah dia kepada Eli. Katanya, ya Bapa, bukanlah Bapa memanggil aku. Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan kembali siang hari ini datang untuk kita semua ya. Bagaimana yang mau dipakai Tuhan?
Amin. Kalau berbicara tentang firman ini, bahwa ini Samuel yang masih muda, tapi dipakai Tuhan. Amin. Bahwa usia tidak menentukan. Siapapun kita di sini, anak-anak kita yang kecil-kecil juga ada. Anak-anak muda belum tambah dengan orang-orang tua. Semua kita di sini akan dipakai Tuhan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mengerti tidak panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari, Samuel yang masih muda juga melayani firman Tuhan. Amin. Nah, sehingga kita semua yang ada, mari dalam segala aktivitas, kesibukan apapun, mari kita percaya akan panggilan Tuhan untuk kita masing-masing. Amin. Mari, oleh sebab itu, dalam kitab Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan bahwa oleh sebab itu, serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Amin. Amin. Samuel yang masih muda yang dipakai Tuhan. Dan saya percaya kita di sini banyak anak-anak muda yang ada di sini. Mungkin ada lagi yang tidak bergabung. Mari, karena Tuhan yang memilih, maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi saudara dengan saya. Kita mau belajar bagaimana sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam kitab Yohanes 15 itu sudah sangat jelas. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Firman Tuhan mengenai Samuel ini mengingatkan kembali kepada kita semua. Tuhan dalam memakai seseorang, Tuhan tidak melihat latar belakang, tapi Tuhan mau melihat sampai sejauh mana hati dan kerinduan kita sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak. Karena dalam Yohanes sudah sangat jelas, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Jadi kalau kita dalam melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, kalau kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh, bagaimana kita mau dipilih Tuhan? Mari, yang muda, yang tua, yang anak-anak, semua kita mau dipakai Tuhan, tidak terkecuali. Tapi sejauh mana Tuhan akan melihat bagaimana pengikutan kita, bagaimana dengan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengerti panggilan Tuhan. Tidak saja kita harus ada di gereja, tidak saja kita harus ada di tempat, tapi dimanapun saja kita sedang berada. Amin. Karena firman Tuhan katakan bahwa tidak baik waktunya kita harus beritakan firman Tuhan. Jadi tidak harus kita tunggu. Mari, supaya kita semakin kuat dan semakin giat di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita mengerti akan panggilan yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap pribadi kita masing-masing. Mari, saya mengajak kita lihat sekali lagi dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus 15. Dalam kitab 1 Korintus 15, 1 Korintus pasal 15. Korintus 15 ayatnya yang ke-55. Maaf, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayatnya ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. 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 Mari
Saya percaya semua kita yang ada di sini sudah bertobat, sudah dibaptis, sudah terlibat dalam pelayanan. Tapi ya itu kembali ke masing-masing ya. Kita tidak bisa saling untuk menghakimi. Tetapi mari biarlah firman Tuhan yang hari ini bisa menilai pribadi kita, firman yang bisa menghakimi kita. Karena ini sudah sangat jelas. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Amin. Saya percaya Samuel itu merupakan satu anak dari Hana ya. Ketika Hana dalam keadaan mandul, tetapi Hana sudah bernazar kepada Tuhan. Ketika Hana kalau sampai dapat anak laki-laki, maka anak ini akan diserahkan kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan nyatakan apa yang menjadi keinginan Hana dan lahirlah Samuel. Nah, karena di dalam kandungan itu sudah direncanakan. Nah, jadi mari kita sendiri sama anak Tuhan, mari supaya kita juga mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Amin. Hal yang pertama, firman kehendaki bagi kita bagaimana dengan keteguhan iman kita. Karena sudah sangat jelas dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13 di situ dikatakan 13b, berdirilah dengan teguh dalam iman. Amin. Yang kedua dikatakan lagi bahwa jangan goyah. Jangan goyah. Goyah ini kalau kita mau terjemahkan gampang, kita nih terombang-ambing, terikut arus perkembangan dunia yang sedang berkembang. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan kalau tidak kuat, kita akan tergoyah, iman lemah. Akhirnya apa yang dunia tawarkan kita bisa ikut arus dunia. Dan yang berikut dikatakan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, pengikutan kita tidak sungguh-sungguh, setengah-setengah. Ya, makanya kita juga nanti datang ke gereja juga setengah-setengah. Syukur kalau kita masih bisa datang untuk ikut ibadah. Dikatakan bahwa sebab selalu dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita ikut Tuhan tidak akan sia-sia. Kalau orang dunia, kalau orang yang tidak kuat iman akan merasa kecewa. Saya ikut Tuhan bertahun-tahun juga, tapi saya punya doa, saya punya pergumulan, saya punya ini menjadi tidak terjawab. Lebih baik saya mundur saja. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Di luar sana banyak. Puji Tuhan. Mari firman terus mengingatkan kita supaya kita harus berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya kebenaran firman di siang hari ini yang singkat ini, dialah oleh kekuatan Roh Kudus dapat mampukan kita untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencananya. Sehingga kita betul-betul mengikut Tuhan, kita tidak asal ikut Tuhan. Karena dalam kitab Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Tuhan mau untuk kita juga masuk dalam rencana Tuhan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Ya, kiranya lewat kegiatan kita di siang hari ini, mari kita mau melakukan seperti apa yang firman Tuhan kehendaki. Supaya biarlah kehidupan kita dapat menjadi berkat satu sama yang lain. Tuhan memberkati. Hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan, mari kita sama-sama pujikan lagi pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan.
waktunya nanti Amin. sudah berjaya sudah. Kami undang Bapak Gembala bertanya. Kami menaikkan puji dan syukur kami. Hormat kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau memberkati setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau Samuel Engkau panggil, kami percaya Engkau juga memanggil setiap kami. Dan dialah Engkau sendiri yang meneguhkan setiap panggilan daripada kami. Dan panggilan ini menjadi satu tujuan hidup. Panggilan ini menjadi destiny setiap kami. Sekalipun panggilan ini destininya masing-masing itu berbeda. Tapi iblis tidak dapat menggagalkan. Iblis tidak dapat menghalau bahkan memindahkan panggilan ini. Biarlah setiap anak-anakmu yang mendengar panggilan Tuhan itu merespon. Mereka menangkap dan mereka mau untuk melakukannya. Dan hidup ini adalah kesempatan untuk kami melayani. Dengan melayani, Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Amin, amin. Tidak ada yang tidak dihitung. Dengan melayani, Tuhan akan memberikan upah di dunia ini. Bahkan waktu kita dipanggil pulang ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu karena hari ini kami ada di pantai Obiaran ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kami dan tidak ada seorang pun dari antara tidak Engkau sertai, Engkau menyertai. Maut, kecelakaan, dan katakan malaikat-malaikat Tuhan menjaga setiap anak-anak kami. Minta malaikatmu Bapa menjaga setiap anak-anak kami. Tidak ada maut, tidak ada kematian. Tanah di tempat ini diperdamaikan dengan hati Tuhan, dengan darah anak domba, dengan darah Yesus, dengan darah Yesus. Tuhan memberkati. Semua kutub dipatahkan dan dicabut. Area ini ditahirkan dengan kuasa darah anak domba. Tuhan berkati. Kami mengucap syukur demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yeshua Masiah Tuhan. Amin. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah doa penutup. Sebelum kita mengadakan minyak kita di siang hari ini, mungkin sebelumnya para konsumsi menyiapkan makanannya. Lalu kita mulai dengan jam kita. Tapi sebelum itu kita puji-pujian dulu sambil menunggu konsumsi. Sudah dimatikan. Mas mati, Pak.